Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, lanjutkan kembali ya pertemuan hari ini, pertemuan keempat. Setelah kita kemarin banyak sekali membahas tentang apa itu mineral, kemudian batuan beku ya. Kita kemarin banyak membahas tentang batuan beku, kemudian bagaimana ciri-ciri batuan beku, dan kemudian contoh-contoh yang ada di alam. Hari ini kita akan melanjutkan di salah satu contoh batuan beku. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga semuanya mendapatkan manfaat dari pembelajaran ini. Berdoa, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berdoa selesai. Hari ini Bu Ulfa akan melanjutkan tentang granit. Ya, mungkin Anda kemarin di pertemuan ketiga sudah banyak dijelaskan contoh-contoh batuan beku ya. Batuan beku dibagi menjadi dua prosesnya, intrusif dan ekstrusif ya. Salah satu contoh batuan intrusif itu granit. Kenapa kok granit? Karena salah satu ciri batuan intrusif itu dia berupa mineral yang ikut dengan lava ketika suatu gunung berapi mengalami ledakan. Lava dari magma panas ini membawa mineral-mineral menerobos ke dalam bagian-bagian bawah permukaan bumi. Penerobosan mineral melalui tekanan dari magma atau juga ikut aliran magma atau lava yang keluar ini, kemudian diikuti dengan pembekuan yang perlahan. Pembekuan yang perlahan ini menjadikan proses pembentukan kristal lebih baik karena pembekuannya perlahan, pendinginannya perlahan, otomatis biji kristal dari suatu batuan akan berkembang menjadi lebih baik ya, perkembangannya pelan-pelan, jadi dia membesar sehingga rata-rata batuan beku yang jenis plutonik ya, yang jenis intrusif itu ukurannya lebih besar dan memiliki karakter yang baik ya, karena memang pembentukan kristalnya baik sehingga ada keteraturan motif dan ada kekuatan yang melebihi batuan-batuan yang jenis vulkanik yang dia eksklusif keluar dari Gunung Merapi. Nah, hari ini salah satu contoh yang Bu Ulfa ulas adalah batuan granit sebagai salah satu contoh batuan beku intrusif. Ya. Bu Ulfa tayangkan dulu. Iya, mungkin Anda mengenal batuan granit ini lebih banyak untuk lantai, karena memang banyak beberapa lantai atau dinding yang menggunakan batuan granit ini benar-benar murni, tidak diganti motifnya. Artinya ada juga batuan granit yang diambil, ditambang gitu ya, diambil, kemudian diolah, dihancurkan, kemudian dibuat bentuk-bentuk yang baru sehingga nanti motifnya juga agak berubah. Tapi mayoritas untuk lantai atau tembok ya seperti ini, batuan granit yang dipakai itu benar-benar yang murni, yang alami dari alam. Tidak ada proses pengubahan apapun, hanya mungkin dipotong atau diperhalus ya. Karena memang motifnya sudah cukup baik. Ini contohnya. Jadi kalau yang motif-motif seperti ini, itu biasanya memang asli dari alam. Jadi batuan alam, yang otomatis dia besar ya, bisa dipotong, berarti otomatis dia besar, tidak berbentuk butiran ya. Kalau ada butiran sedikit. Dan motif-motifnya memang seperti ini, asli. Jadi ini batuan granit asli, kecuali mungkin yang abu-abu ini ya, yang abu-abu atas ini mungkin sudah mengalami proses itu. Tapi kalau yang di bawah ini, ya, ada keteraturan motif, ada keteraturan warna, ya, yang memang ini hasil dari proses kristalisasi. Ya, sebagaimana intan. Kalau intan itu proses kristalisasinya kan memang sangat lama ya, dari karbon, kemudian dia mengalami tekanan tertentu, dapat temperatur yang tinggi dari alam, kemudian membentuk peraturan seperti berlian atau kristal. Tapi kalau ini tidak sampai seperti itu,
Hanya dia ini mineral yang katut istilahnya mengalir melalui lava atau magma yang dia menerobos ke sela-sela bumi, kemudian membeku, pembekuannya dalam proses lama sehingga bentuk-bentuk uniknya tetap ada. Dan ini memang bentuk-bentuk unik yang asli dari alam. Kalau Anda melihat di YouTube misalkan penambangan granit yang asli gitu ya, bongkahan-bongkahan granit itu motifnya ya seperti ini. Jadi kalau kuning ya kuning semua gitu ya, berupa bongkahan-bongkahan besar. Kalau bentuknya abu-abu, semi kotak-kotak ya semuanya seperti ini. Ya, karena semua proses kristalisasi pasti menghasilkan keteraturan bentuk. Kalau tidak keteraturan bentuk ya keteraturan motif. Ya, karena yang Anda lihat motif-motif granit seperti ini adalah rangkaian ikatan dari unsur-unsur sebenarnya. Jadi unsur-unsur entah SiO2 dengan alumina atau dengan Fe atau dengan yang lainnya. Kalau yang berwarna ini biasanya sudah ada logam ya, sedikit logam yang masuk. Ikatan-ikatan yang terjadi teratur. Ikatan-ikatan itu teratur sehingga secara makroskopik kelihatan ada keteraturan motif. Ya, jadi sifat mineral itu seperti itu. Kalau dia mikroskopik atau secara atomik dia teratur, di luarnya dia akan bisa dilihat secara 3 dimensi dalam bentuk keteraturan. Intan misalkan, intan itu karbonnya ya, karbonnya teratur. CC-nya itu tidak lagi berupa lembaran seperti grafit, seperti ujung pensil kita ya. Tapi CC-nya itu yang membentuk segi 6 yang sempurna ya, itu dalam bentuk atomik. Sehingga nanti dalam bentuk makroskopik juga seperti itu. Ya, bahkan belahan-belahannya juga membentuk belahan yang sama. Ini juga seperti itu. Jadi yang granit ini atom-atom penyusunnya ini teratur. Meskipun tidak bisa saya katakan 100% kristalin, tidak. Ini masih ada campuran banyak amok, tapi bentuknya lebih teratur daripada batu kali misalkan ya. Kalau batu kali itu kan bongkahan besar yang tidak ada motifnya, tidak ada bentuknya, tidak ada gambarannya di dalam sini. Kalau ini kan kalau kita memakai granit untuk lantai kita kan seolah-olah ada yang bentuknya itu seperti ini seperti air, seperti aliran air. Ada juga yang bentuknya seperti ada kayu yang dipatah-patahkan. Ada juga yang bentuknya seperti ini, coklat nih. Ini kemungkinan ada Fe ya yang masuk gitu. Ada juga yang berbentuk seperti butiran-butiran kaca dan seterusnya. Jadi bentuk yang alami dan indah inilah yang menjadikan granit itu memang paling difavoritkan dipakai untuk lantai dan bahan bangunan yang mudah dilihat secara fisik. Jadi granit sendiri dari kata granum, ya grain, kalau Anda mengenal grain, ya artinya butiran. Atau kalau granum itu butiran padi, kalau grain itu butiran. Jadi kenapa disebut butiran? Karena motifnya ya itu seperti butiran. Ya, motifnya itu seperti butiran. Ya. Sangat bisa terlihat butiran-butiran yang ada di sini. Ya, sangat bisa terlihat butiran-butiran. Meskipun sangat padat ya, lebih keras daripada marmer yang metamorf ya. Lebih keras. Jadi motif-motif batuan granit itu seperti butiran atau biji-bijian. Nah, ciri-cirinya ya ketika ditambang pertama kali, umumnya granit itu warnanya cerah. Ya. Kalau ada bentuk butiran yang belum teraglomerasi, butirannya itu masih kasar, gitu, masih kasar. Tapi kalau sudah bentuk bongkahan besar, biasanya sudah membentuk sesuatu struktur tertentu. Nah, isi dari granit itu adalah kuarsa dan feldspar. Kemarin di derajat kekerasan ya yang diukur dengan MOS ya. Anda mungkin masih ingat ada derajat 1 sampai 10 ya. Yang paling kecil atau yang paling ringan kekerasannya itu talc ya, yang paling tinggi itu berlian. Nah, di antara itu ada kuarsa dan feldspar. Ya, ada kuarsa dan feldspar dan ini yang mengisi granit. Kuarsa berarti SiO2. Feldspar juga SiO2 tapi ada tambahan logamnya. Kemudian juga ada sedikit mineral mika dan amfibol. Nah, persentase kuarsa atau silikanya itu hampir 50%, sedangkan alkali feldsparnya ya, ada alkalinya berarti ada salah satu logam alkali
sekitar 90%. Jadi ini rasio saja. Jadi ada yang 10%-nya kuarsa, 90%-nya feldspar, ada juga yang 50%-nya alkali, 50%-nya kuarsa, 50%-nya feldspar. Ini nanti yang menjadikan granit itu memiliki motif yang berbeda-beda. Kalau banyak alkalinya biasanya warnanya sudah tidak abu-abu lagi, tapi ada warna khas, misalkan kuning, ada coklat, ada kebiru-biruan sedikit gitu. Tapi kalau lebih banyak kuarsa, biasanya lebih banyak ke abu-abu atau cerah. Ya, ini kembali ke pembelajaran kemarin bahwa batuan granit itu berasal dari pembekuan magma yang keluar dari perut bumi. Tidak sampai ke permukaan, tapi keluar dari perut bumi. Jadi batuan cair dalam perut bumi ini keluar, mengendap atau membeku perlahan-lahan. Kemudian karena perlahan-lahan dan pembekuannya sangat lambat, membentuk batuan yang cukup baik, ya warnanya, kemudian motifnya. Dan paling banyak memang digunakan untuk bangunan atau juga hiasan. Ya kalau Anda lihat jam-jam hiasan itu biasanya ada granitnya. Patung juga beberapa menggunakan granit, atau meja makan, kursi juga ada. Ya, lebih banyak digunakan untuk aksesoris seperti ini karena keindahan motif dan warnanya. Nah, batuan granit ini yang asli memiliki kuarsa mayoritas biasanya warnanya putih. Ya, warnanya putih. Tapi kalau sudah ada tambahan feldspar atau alkalinya, warnanya nanti cenderung ke gelap, yaitu abu-abu, coklat, dan seterusnya. Ya. Karena ini berasal dari pembekuan di dalam kerak bumi yang perlahan, granit lebih banyak dimasukkan dalam kategori batuan beku dalam. Jadi batuan beku ada yang luar, ekstrusif, ada yang di dalam. Tapi yang untuk granit ini termasuk batuan beku intrusif bagian dalam. Karena apa? Intrusif bagian dalam. Kalau dia keluar, hampir menyentuh permukaan bumi atau kerak bumi bagian atas, proses pembekuannya tidak bisa lama. Ya, tapi kalau dia keluar dari magma, kemudian ke submagma atau ke kalau kemarin diameternya bumi 12.500 ya. Taruhlah permukaan bumi itu 35 km ya. Lapis atasnya ya seperti kulit jeruk. Kulit jeruknya itu 35 meter tebalnya. Nah, batu granit ini kalau dia berada di batuan beku luar, dia ada di sekitar kilometer 40. Dan itu tidak bisa menjadi granit yang baik. Kenapa? Karena di kilometer 40 proses pembekuan lebih cepat terjadi. Kenapa? Karena dia jauh dari magma, jauh dari dapur bumi. Dapur bumi kita kan magma ya, yang panasnya itu abadi gitu. Tapi kalau dia berada tidak jauh dari magma, otomatis kan dia masih bentuk lelehan dalam waktu yang agak lama. Karena dia masih disuplai panas dari magma. Ya, karena disuplai panas dari magma, proses pemanasannya jadi lebih lama, ya. Kemudian ditambah dengan tekanan dari atas sehingga dia mulai membeku juga, gitu. Jadi membekunya lama. Proses pembekuan yang lama dan proses pemanasan yang juga lama menghasilkan batuan yang baik, ya, karena proses kristalisasi bisa berlangsung cukup lama, dan proses kristalisasi yang paling baik itu ya yang waktunya cukup panjang. Jadi itu yang waktunya cukup panjang itu yang paling baik. Ya. Sehingga batuan granit ini termasuk batuan beku dalam karena dia jaraknya dengan magma tidak terlalu jauh, sehingga proses kristalisasi lebih lama menghasilkan batuan granit yang cukup kuat secara fisik, kemudian tidak hanya kuat secara fisik, secara tekstural dan struktural dia cukup baik. Ya, buktinya sebagian besar granit yang sudah diambil dari alam atau ditambang dari alam memiliki motif batuan yang cukup bagus, ya, kemudian cukup stabil
dan cukup kuat digunakan untuk bahan-bahan bangunan. Ini salah satu ciri-ciri batuan beku danau. Nah, batuan granit ini punya massa jenis sekitar 2,2 sampai 2,3 gram per sentimeternya. Jadi antara massa dengan volumenya perbandingannya seperti itu. Banyak sekali ditemukan di pinggiran pantai atau sungai besar. Loh, Bu, kenapa kok di pinggiran pantai atau sungai besar? Tadi katanya di bawah. Iya, batuan granit ini pembentukannya di bawah, ya, lebih dari 35 km lah dari permukaan bumi, ya. Tapi ketika dia sudah menjadi batu, ya, lama-kelamaan dia bisa mengalami tekanan dari dalam sehingga dia bisa menerobos tanah. Ya. Ketika dia menerobos tanah, sifatnya granit ini cukup kuat, dia akan mendeformasi batuan atau tanah yang dia lewati. Jadi tanah-tanah yang tidak terlalu kuat itu nanti bisa rusak, atau batu-batuan kecil yang dia lewati, yang dia ketika dia tertekan kan dia ke atas gitu. Batuan-batuan yang dia lewati ini juga akan rusak. Jadi sifatnya granit ini mendeformasi batuan-batuan yang lebih lemah dari dirinya. Nah, ketika dia akhirnya menerobos, ya, ada kalanya dia ikut terangkut oleh air, ya. Ketika aliran air itu cukup deras, misalkan banjir atau ada aliran di dalam tanah yang cukup keras, itu dia bisa ikut aliran air, ya, sehingga rata-rata memang dia ditemukan di pinggiran pantai atau sungai besar. Selain karena aliran, bisa jadi dia muncul ke permukaan, kemudian karena gravitasi dia turun ke permukaan bumi yang lebih rendah, gelundung ya, istilahnya gelundung. Nah, ketika dia menggelinding ke bawah, ya kita lihat yang dataran yang paling bawah di permukaan bumi ini kalau tidak sungai ya pantai. Sehingga banyak sekali ditemukan di pinggiran pantai atau sungai besar. Itu terjadi jika manusia belum menemukan tempat penambangannya. Tapi kalau sudah ditemukan tempat penambangannya, biasanya satu area itu misalkan dengan radius 1 atau 2 kilo isinya granit semua dalam bentuk bongkahan-bongkahan besar. Tapi kalau penambangannya tidak ada, tidak ditemukan, biasanya granit ini nerobos karena dia punya kekuatan ya dan mendapatkan tekanan dari bawah karena dia bentuknya kan besar. Bentuknya besar sehingga kalau dapat tekanan dari bawah dia akan muncul ke permukaan bumi sehingga akhirnya bisa kita temukan di beberapa tempat. Ini kemudian warnanya tadi macam-macam ya. Ini karena komposisi mineral. Kalau warna seperti yang saya jelaskan tadi, kalau warnanya masih pure cerah seperti putih gitu, itu biasanya kuarsanya lebih banyak. Ya, kuarsa atau SiO2-nya lebih banyak. Tapi kalau sudah mengarah ke merah, abu-abu atau yang lebih gelap, berarti ada logam yang biasanya itu logam alkali atau feldspar tadi yang mendominasi. Ya, mendominasi. Kenapa kok logam alkali atau logam yang saya sebut logam? Karena logam ini kalau dalam kimia padatan atau ikatan kimia atau zat padat ya, logam ini bisa memberikan warna tertentu. Kenapa? Beberapa logam memiliki orbital kosong ya, entah di orbital P atau orbital D, lebih banyak di orbital D misalkan. Orbital kosongnya ini nanti kalau diisi dengan elektron bebas yang baru, dia akan menghasilkan warna yang berbeda ketika dia berada di suatu rangkaian material yang mengikat dia, ya, yang mengikat dia. Jadi kalau sudah ada misalkan Fe-nya, nanti warnanya ya seperti Fe2O3, agak kecoklatan gitu. Nanti kalau ketambahan misalkan alkali tanah ya jenis kalsium misalkan mungkin warnanya putih agak kebiru-biruan gitu. Jadi alkali dalam feldspar meskipun mungkin tidak terlalu banyak nanti masuknya, misalkan rasionya kuarsa lebih banyak daripada feldspar, tetap dia akan menjadi Faber-Zentes. Faber-Zentes itu pusat warna, ya pusat warna sehingga granit yang Anda temukan itu punya corak yang macam-macam dan punya warna yang macam-macam berasal dari komposisi kimia yang berbeda-beda.
Kemudian sifat granit secara umum asam. Kenapa? Karena tadi rasionya kan kuarsa dan feldspar, dan feldspar ini sifatnya alkali ya. Ya, sifatnya alkali ya. Ya, sehingga dia lebih banyak bersifat ke asam. Meskipun kalau diambil secara utuh ya dia netral ya, tapi karena ada kandungan felsparnya dia agak asam. Kemudian ukuran butirnya kalau ditemukan sama, nanti relatif sama dan besar. Kenapa relatif sama dan besar? Proses pertumbuhan kristalnya dia sama. Jadi keluar dari bawah misalkan bentuknya lava, ya, lava yang membawa mineral-mineral, bentuknya cair ya, lelehan lah, bentuknya lelehan. Kemudian setelah itu dia membeku dalam waktu yang sama, dalam tempat yang sama, dengan tekanan yang sama, dengan suhu yang sama, sehingga nanti bentuk kristalnya itu rata-rata sama besar. Kalau besar, bongkahan-bongkahan besar, ya jadi bongkahan yang sangat besar, atau kalau bentuknya agak kecil-kecil, ya dia sama, bentuk dan besarnya sama. Ya. Teksturnya hampir tidak memiliki retakan. Kenapa? Retakan ini adalah ciri kristalisasi yang tidak sempurna. Ya. Ya, tidak memiliki retakan dan juga tidak ada lubang-lubang bekas pelepasan gas. Kenapa? Vaskuler atau pelepasan gas itu menunjukkan memang proses kristalisasi itu sangat cepat. Granit tidak memiliki itu karena dia proses kristalisasinya atau penumbuhan kristalnya sangat lambat, ya, lama pembekuannya, sehingga hampir tidak ada pelepasan gas. Jadi permukaannya itu padat, gitu, solid ya, sangat padat ya. Kepadatannya itu hampir 2,75 gram ya per sentimeter, sangat padat. Jadi benar-benar antar atom itu menyatu. Kenapa? Karena memang dia ketika mengalami proses pembekuan itu mengalami tekanan yang cukup tinggi dari permukaan bumi. Ya. Dia mengalami tekanan yang sangat tinggi. Permukaan bumi itu kalau tidak salah adalah 1000 ya. Ya, 1000 megapascal ya. Itu dia tertekan terus sehingga kalaupun ada gas itu ya keluarnya saat dia mengalami proses pembekuan. Nanti kalau dia dipanen dia menjadi bakuan yang sangat padat, ya, hampir tidak ada pori, tidak ada retakan sama sekali, sempurna. Selain itu nanti dia juga punya kekuatan yang sangat tinggi. Jadi dia itu baru rusak kalau ditekan lebih dari 200 megapascal. Ya, jadi kalau ditekan 200 megapascal itu kalau truk tronton itu mungkin butuh 10 ya, baru dia nanti mengalami retakan. Kecuali kalau kita sengaja untuk pakai palu gitu ya, yang tekanannya lebih dari 200 megapascal, dia nanti bisa pecah. Tapi kalau hanya tekanan orang ya, lantai itu kan kita injak ya, hanya diinjak oleh 1000 orang, 2000 orang, dia nggak ada masalah. Dia tetap akan stabil. Ya. Sehingga batuan granit ini cukup tahan terhadap erosi dan abrasi, nggak mudah dia mengalami erosi. Karena itu tadi ketika batuan granit sudah terbentuk, dia itu lebih cenderung menerobos, tidak mengalami erosi, tidak seperti batu kali misalkan, batu kali yang besar mengalami erosi nanti dia pecah jadi kecil. Tapi kalau kita menemukan batu granit memang ukurannya kecil, itu memang ukuran kecilnya dari dalam. Ya, dari dalam. Kalau ukurannya besar ya ukurannya dari dalam, bukan karena proses erosi dan abrasi. Dan sangat tahan terhadap pelapukan. Ya, sehingga kalau sudah ditemukan granit, biasanya yaitu granit utuh. Ya, bukan granit hasil pelapukan, tapi memang granit utuh hasil proses pembekuan dari magma yang ke atas. Dan ditemukan di pantai atau di sungai dalam bentuk yang masih utuh juga. Ini tidak mengalami kerusakan karena dia sangat tahan terhadap gejala tanam. Proses terbentuknya tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi magma itu mendapat tekanan dari bawah, kemudian keluar membawa mineral-mineral, kemudian beberapa ada yang menerobos ya, yang menerobos lapisan kulit bumi inilah yang nanti ketika mengalami pembekuan, mengalami proses kristalisasi akan menjadi batuan baku, salah satunya granit. Sekarang komposisinya, kemarin sudah saya paparkan ya, kalau komposisi granit itu hampir sama dengan batuan vulkanik ya, yang lain SiO2-nya sama riolit, jadi granit itu versus riolit.
Tapi berbeda sekali penampakannya. SiO2-nya granit 72, reolit juga sama. Aluminanya juga seperti itu. Begitu juga dengan unsur lain, misalkan kalium oksida, natrium oksida, kalsium oksida, besi oksida, ya. Besi oksida 3 kali, magnesium, titanium, ya. Fosfor itu sama, mirip dengan reolit. Tapi kekuatan granit dengan reolit berbeda. Motif granit dan reolit juga berbeda. Ya, kalau reolit itu ya pokoknya warnanya abu-abu saja atau kadang-kadang pink. Tapi kalau granit enggak, warnanya macam-macam, motifnya macam-macam, bentuknya bisa seperti bunga, bisa seperti air, bisa seperti potongan kayu. Kekuatannya juga sangat tinggi. Kalau granit ini ditekan sampai 200 megapascal dia tetap stabil, kalau reolit enggak. Reolit kita ini sekali dengan palu biasa itu langsung pecah. Dan reolit sangat gampang untuk mengalami pelapukan. Jadi reolit dimasukkan ke dalam air garam gitu, nanti dia tiba-tiba besoknya sudah pecah, beberapa hari sudah pecah. Atau ketika ada erosi, ada abrasi, dia terkikis. Ya, terkikis. Jadi awalnya reolit besar, kemudian karena terkikis nanti dia menjadi mengecil menjadi pasir. Dan ini tidak terjadi di granit. Kalau granit itu begitu dia keluar bentuknya bongkahan, ya terus menjadi bongkahan, kecuali dipotong dengan pemotong yang kekerasannya lebih kuat. Otomatis granit ini tidak bisa dipotong dengan tap ya, karena granit kan kuarsa dan feldspar isinya. Otomatis dia harus dipotong dengan material yang lebih kuat dari itu, yang kekerasannya mungkin 9-10, intan salah satunya. Manfaatnya sangat banyak karena dia stabil, lebih banyak dipakai untuk alat ukur ya, alat ukur atau acuan alat ukur untuk mengukur koordinat, misalkan koordinat measuring machine ini alat untuk mengukur koordinat karena memang sangat stabil. Kemudian menjadi interior bangunan ini yang paling mayoritas mungkin sangat difavoritkan batuan granit itu karena memang selain indah juga dia itu koefisien termalnya rendah, dingin ya, dingin, tidak mudah untuk menyerap panas. Jadi kalau lantai kita itu kan kalau kita injak kan dingin ya. Nanti setelah itu ada pemanasan, kita pel misalkan mengalami penguapan, saya itu ya dingin lagi. Ya karena koefisiennya cukup rendah ya, sehingga untuk bahan bangunan membuat rumah itu menjadi adem itu sangat disukai, sangat difavoritkan. Di eksterior juga seperti itu, ini terjadi di hotel-hotel. Banyak hotel-hotel yang menggunakan hiasan atau temboknya itu menggunakan granit. Kenapa? Karena gampang dibersihkan juga ya. Dia itu tidak terlalu bisa kontak dengan polutan, itu tidak terlalu bisa. Ya, karena dia stabil, tidak bisa mengalami pelapukan, abrasi atau erosi, dia sulit. Jadi stabil. Selain stabil, kekuatannya juga lumayan besar. Dia baru rusak ketika mengalami tekanan 200 megapascal. Selain itu juga sebagai agregat bangunan rel kereta api, untuk bangunan-bangunan yang membutuhkan kekuatan, biasanya granit ini dihancurkan menjadi pasir granit. Pasir granit ini dicampurkan dengan material untuk membangun rel atau jalan raya, sehingga jalan raya itu stabil ya kekuatannya. Ya. Kalau di Indonesia mungkin aspal-aspal yang disiram di jalan raya itu aspal murni ya, aspal yang langsung dari proses penambangan, kemudian ada sisanya ya setelah dipanaskan menjadi bensin dan lain sebagainya, sisanya menjadi aspal, aspalnya langsung disiramkan. Tapi kalau beberapa jurnal di luar negeri mengatakan untuk membuat aspal lebih bagus dan lebih halus serta tahan dari hujan, tahan tekanan, itu diberikan serbuk granit. Jadi kalau kita keluar negeri, misalkan Anda ke bandara atau ke luar negeri yang ada jalan-jalannya itu, ya rata-rata jalannya itu halus ya, halus, tidak gampang berlubang itu. Nah di sini sedikit-sedikit ada lubangnya ditempel, sedikit-sedikit ada lubangnya ditempel gitu ya.
Karena ternyata untuk menambahkan aspal murni yang disiramkan, ditambahkan beberapa penguat. Salah satunya adalah serbuk granit. Dan kita tahu serbuk granit itu, granitnya sendiri sudah sangat stabil. Jadi kalau ditambahkan dengan itu lebih stabil lagi. Dan semen-semen tertentu ya untuk perekat bangunan sekarang sudah mulai ditambahkan unsur-unsur granit di dalamnya, sehingga semen yang digunakan untuk bangunan membuat bangunan itu sendiri lebih stabil ya, dan lebih hemat juga dibandingkan kalau suatu bangunan pure menggunakan granit itu kan cukup mahal. Tapi kalau dicampurkan, dikompositkan, kekuatannya masih bisa cukup tinggi. Kemudian juga menjadi alat media panjat tebing ya. Ini wall climbing biasanya, wall climbing atau alat untuk mendaki gunung, agar dia kuat digunakan batu granit alam ya, batu granit alam. Salah satunya di Alpen. Di Mont Blanc Massif itu dibuat wall climbing untuk yang mau ke atas itu, dan cukup kuat ya, tidak gampang rusak oleh angin, oleh erosi, oleh proses-proses alam. Dia tidak mudah rusak karena di dalamnya sudah proses pembuatannya sudah cukup heroik ya. Jadi kalau Anda ingin kuat, Anda harus siap untuk ditekan ya, Anda harus siap mengalami proses yang panjang. Iya, semuanya yang mengalami proses yang panjang itu biasanya menghasilkan sesuatu yang lebih stabil. Belajar misalnya, kalau Anda belajar sekali gitu ya, 5 menit ya selesai. 5 menit selesai, dibandingkan dengan yang proses belajarnya panjang. Jadi dia 5 menit nggak paham, tambah lagi 5 menit, tambah menit lagi 5 menit, tambah lagi 5 menit, sampai 1 jam. 1 jam nggak paham lagi, dia tambah 2 jam. 2 jam nggak paham lagi, dia tambah 3 jam. Terus seperti itu, prosesnya lama gitu. Prosesnya lama. Bukan karena untuk mencari nilai, tapi memang dia ingin paham tentang hal itu. Dan itu nanti hasilnya beda dengan yang hanya sekali dibaca, kemudian diutarakan di waktu ujian, setelah itu dia lupa. Ya, beda. Ya, jadi kestabilan dua karakter manusia ini nanti akan sangat berbeda, sama dengan granit. Saya jadi ingat, dulu ada seorang murid gitu ya, tidak paham tentang sesuatu. Dia ulangi terus sampai 39 kali. Nah, setelah 39 kali dia juga tetap tidak paham, dia ke gurunya. Gurunya ngajari sampai berkali-kali juga tidak paham. Gitu. Akhirnya dia pasrah. Ketika dia pasrah, tapi dia sudah berusaha ya. Bayangkan, mengulang satu bab pelajaran saja 39 kali. Satu kalinya itu hitungannya 1 hari, jadi 39 hari ditambah dengan privat dengan gurunya. Setelah dia merasa tidak mampu, akhirnya dia paham. Oh, ternyata kuncinya itu di bagian ini, dan akhirnya orang itu menjadi ahli di bidangnya. Ya. Kalau Anda ingin tahu siapa, nanti saya beritahu. Tapi bukan orang Indonesia, yang jelas bukan orang Indonesia, tapi semua orang di dunia tahu siapa dia. Ya, dari pembelajar yang ini tekun mempelajari sesuatu dalam waktu panjang itu, dia bersabar, ya. Sehingga nanti seperti granit inilah, dia kuat, ya, kemudian sifatnya menarik dan seterusnya, dan banyak manfaatnya otomatis itu. Kemudian juga granit ini banyak digunakan sebagai bahan pembuat patung, ya. Piramida Mesir itu kenapa sampai sekarang berdiri tegak, itu kalau Anda punya kesempatan ke Mesir, coba lihat. Nah, itu dari granit, ya. Dari granit yang tidak terlalu banyak feldsparnya, karena rata-rata warnanya masih cerah ya, dan tidak ada terlalu banyak motifnya. Ya. Ya. Jadi saya kadang heran, orang dulu itu pinter ya, piramid. Membuat piramid tapi sudah tahu konsep material. Ya, tidak digunakan batu-batu biasa, tapi batu-batu granit disusun, karena batu granit ini yang memang yang paling stabil. Ya. Dan sampai sekarang kita lihat piramid Mesir itu, selain karena konstruksinya yang oke, dia juga sangat tahan ya terhadap
hembusan angin gurun, hujan dan seterusnya di gurun daerah Mesir itu dia stabil sekali, hampir tidak ada kerusakan, tidak ada celah. Ya berbeda dengan candi mungkin ya, beberapa candi di tempat kita itu kan mengalami kerusakan karena kalau dilihat ada unsur granitnya tapi mayoritas batu kali, batu ekstrusif. Batu ekstrusif itu gampang mengalami abrasi, erosi, pelapukan itu gampang. Ya. Kemudian untuk kesehatan ya, radiasi menurut beberapa orang, granit itu punya radiasi yang berbahaya karena ada alkalinya tadi ya, ada alkalinya bisa menyebabkan kanker paru-paru gitu. Tapi menurut penelitian salah satunya Michael Kitto, ya tidak semua granit itu memancarkan radiasi tinggi. Ya, jadi kalau tidak banyak mengandung logam, ya pancaran radiasinya kecil saja dan aman untuk manusia. Ya, kecuali kalau dalam granit itu 90% pure isinya logam. Nah, itu otomatis mungkin bisa memancarkan radiasi. Kenapa? Karena unsur-unsur yang ada tadi selain kuarsa dan alumina, itu ada unsur-unsur mungkin yang radioaktif juga. Ya, yang radioaktif juga. Kalau radioaktif ini mendominasi, otomatis akan terjadi radiasi. Kalau terjadi radiasi, otomatis mengganggu kesehatan. Karena radiasi itu menambahkan proton ya terhadap organ tubuh kita. Ya, proton tubuh kita sudah stabil ditambahi 1 proton. Sehingga kalau proton itu berlebihan, proton itu kan positif ya, muatan positif. Kalau muatan positifnya berlebihan, muatan positif dengan positif ini akan saling bertempur ya. Positif dengan positif kan selalu ingin menjauh ya, selalu ingin menjauh. Karena selalu ingin menjauh, inti atom organ tubuh kita tidak akan stabil. Sehingga nanti keluarnya dari kanker dan paru-paru dan seterusnya. Tapi yang digunakan untuk bahan bangunan atau yang dari alam, ini beberapa penelitian mengatakan pasti mayoritasnya itu silika ya 80%, kemudian alumina sekitar 10%, nanti sisanya baru logam-logam alkali. Ya. Ada 1-2 granit yang mengandung radioaktivitas ya, unsur-unsur radioaktivitas, tapi itu sangat kecil, jadi 0,0000 sekian persen. Jadi kalau di tabel yang tadi saya jelaskan disebut other, artinya sedikit banget gitu. Ada juga yang nggak ada gitu. Sehingga kekhawatiran bahwa radiasi granit itu membawa masalah kesehatan itu bisa diminimalisir. Tapi peringatan ini juga baik juga karena bisa jadi ada nanti granit tertentu yang dia itu silikanya tetap 80%, tapi 20%-nya itu zat radioaktif. Nah, ini harus diwaspadai ya, harus diwaspadai. Sehingga tugasnya orang-orang mineralogi atau mineralogis atau orang-orang material ya, untuk memberikan informasi tersebut sehingga kalau ditemukan suatu penambangan ada granit yang memiliki unsur radioaktivitas, jangan dipakai untuk bangunan. Jadi pemanfaatannya nanti kita ganti, misalkan kita ganti untuk pembangunan reaktor nuklir, ya seperti itu. Jadi tidak membawa masalah bagi kesehatan, malah membawa kemanfaatan karena nanti radiasi yang berbahaya ini kalau digunakan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir menghasilkan listrik yang sangat banyak. Ini akhir dari penjelasan Purba tentang granit. Sangat banyak ya tadi diskusi kita tentang salah satu batu beku yang paling populer dan paling menarik, yaitu granit yang didominasi dengan silika 80%, dengan rasio kuarsa dan feldspar antara 4 sampai 60 ya, 4:6. Kemudian memiliki kekuatan yang cukup besar karena proses kristalisasi yang cukup lama, proses tekanan dalam bumi yang cukup lama, gitu. Kemudian ada pemanasan juga karena dia dekat dengan magma bumi. Kemudian menghasilkan batuan yang selain memiliki kekuatan yang tinggi, memiliki motif yang cukup baik, memiliki warna yang cukup baik, yang menggambarkan keteraturan ikatan antar atom di dalamnya. Ya. Kemudian
Selain itu manfaatannya juga cukup luas ya tadi. Ada di bidang ukur, ada di bidang kesehatan, ada juga digunakan untuk proses-proses yang membutuhkan material yang cukup kuat, misalkan wall climbing dan lain sebagainya, dan bangunan terutama. Ya, itu yang bisa aku sampaikan hari ini tentang granit. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan, Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda di Google Classroom ya. Maksimal 6 pertanyaan, dan kemudian yang lainnya silakan mulai menanggapi. Nanti Bu Ulfa akan memberikan feedback di belakang, atau kita bertemu di Google Meet jika masih ada yang ingin Anda diskusikan langsung virtual bersama saya. Untuk sementara kita break dulu sebelum kita masuk ke sesi diskusi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar, tetap semangat. Bu Ulfa akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.